Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Khalasatun Nurul Yakin, ya, fi siratis sayyidul mursalin. Itu tentang kitab yang ringkas, ya, yang menceritakan, yang mengkisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menjadi bagian yang paling penting dalam hal ta'lim, yaitu bagaimana kita lebih mengenal beliau, mengenal sirah beliau, mengenal nasab beliau, mengenal perjuangan dakwah beliau. Tentu tidak lain adalah dalam rangka menumbuhkan mahabbah kepada beliau, sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan dalam potongan surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Ini menjadi sebuah penjelasan bahwa mencintai Rasulullah adalah perkara wajib. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mencintai tanpa mengenal kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu, dalam hal ini kita akan membacakan kitab tentang Khalasatun Nurul Yakin. Semoga nanti memberikan asar, memberikan bekas kepada kita untuk lebih mengenal kepada sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Ad-Darul Awwali min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab pertama ini kita akan belajar tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dimulai dari nasab beliau, Sayyidina Muhammadin, pemimpin kita Muhammad. Yang pertama dikatakan huwa Rasulullah ilan nasi kafatan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rasul. Untuk siapa? Ilan nasi kafatan, untuk semua manusia di akhir zaman. Ya, beliau merupakan khatamul anbiya wa akhirul anbiya'i, dan merupakan nabi yang paling terakhir, ya. Berarti kalau setelah Rasulullah SAW ada yang mengaku menjadi nabi, maka pengakuannya adalah batil alias kufur. Wa imamur rasuli, beliau juga menjadi pemimpin para rasul. Ini luar biasa. Ini adalah bentuk penghormatan oleh Allah kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi pilihan, ya, nabi akhirul zaman, khatamul anbiya wal mursalin wa imamur rasuli wal mursalin. Inilah kedudukan, kemuliaan yang dinisbatkan dan yang dinisbatkan oleh Allah kepada beliau, sebagai penghormatan beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu ini menjadi kemuliaan bagi umat beliau, ya, kemuliaan bagi umat beliau, dan Allah menjanjikan kemuliaan bagi umat-umat beliau. Ja'a bid-dinil islami, di mana Rasulullah SAW membawa agama Islam. Berarti kesimpulannya, agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaddina indallahi Islam. Ya. La yukmalu, sehingga ditegaskan di sini alladzi
la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Nah, maka la yaqbalu, tidak akan diterima Allahu Allah Allahu oleh Allah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat kelak dinan agama ghairahu selain Islam. Nah, berarti apa? Berarti orang yang memeluk agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia meninggal dalam keadaan masih kufur maka yadkhulunan nar, ya, khalidina fiha, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Ini adalah akidah kaum muslimin, akidah orang Islam yang memang harus dipegang dan diyakini. Tidak lantas serta-merta kita mengatakan bahwa semua agama sama. Ya, semua orang yang memeluk agama tujuannya sama. Itu tidak. Ini adalah sebuah keyakinan, keimanan kaum muslimin yang memang harus dipegang dan harus dikatakan secara tegas. Ya. Wa huwa min nusul sadal Quraisy. Wa huwa min nasuli sadatil Quraisy. Nah, beliau itu dilahirkan dari kalangan dari kabilah Quraisy, ya. Di mana kabilah Quraisy ini asyrafu kabilah, sebaik-baik kabilah, sebaik-baik kabilah, yaitu kabilah yang paling punya kedudukan mulia. Ya, fi Makkah al-Mukarramah, di kota Makkah al-Mukarramah. Di sini juga dikatakan wayat tasila nasabu dan bersambung nasab beliau itu bi Ismail Ibrahim. Jadi nasab beliau itu sambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam wa alaihimassalam. Semoga keselamatan atas keduanya. Jadi ini apa? Di beliau ini adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau punya apa istilahnya itu nasab yang bersih, ya. Jadi sampai dikatakan bahwa nasab beliau itu nasab orang-orang mulia, ya, orang-orang mulia walaupun dalam kondisi kehidupan jahiliyah, tapi tidak ditemukan dalam nasab beliau itu dari keturunan-keturunan yang pernah melakukan maksiat. Dari keturunan beliau itu terjaga dari kemaksiatan, ya. Ini adalah kehendak Allah sehingga melahirkan sosok orang-orang yang mulia. Tentu lahirnya orang mulia itu pasti berasal dari nasab yang mulia, dan inilah nasab beliau alaihi salam, ya. Ini juga menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin yang menjadi bagian dari umat beliau. Maka pertanyaannya adalah seberapa besar kita mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berihtimam, untuk bisa berikhtiar mencintai beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak kita akan dipanggil beliau dan diberikan syafaatul uzma, insyaallah. Insyaallah bab pertama ini yaitu tentang kehidupan beliau. Insyaallah kita akan teruskan, yaitu tentang nasabu wafatuhu wa waliduhu, nasab beliau, kapan beliau meninggal dan kapan beliau dilahirkan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.